Oke teman-teman, balik lagi di channel Mandar Official 10. Jadi ini baru selesai, udah pagi sih, udah sekitar jam 8. Jadi udah dari malam udah baru selesai nobar, dan ini kita masih di lapangan. Jadi mau bikin preview, bukan preview, review pertandingan antara Belanda versus England, yang dimana dimenangkan oleh timnas Inggris dengan skor 2-1. Ya, seperti yang kita tahu bahwa kedua tim kan bermain selama Euro kali ini kan, terutama dari sisi Belanda dulu lah kita bahas. Dari sisi Belanda itu, selama Euro kita tahu mainnya tuh up and down, kadang-kadang bagus, kadang-kadang jelek, dan juga selama di babak penyisihan Belanda bermain cukup, ya yang seperti aku bilang lah, masih ada bermain dalam satu pertandingan itu masih bisa bermain bagus, bermain atraktif, cetak banyak peluang. Namun berbeda dari sisi Inggris yang dimana kita tahu sepanjang Euro memang hancur banget tim ini. Dari awal Gareth Southgate coba mainin Arnold di DM bersama Declan Rice, nggak jalan sama sekali. Terus di match kedua, kalau nggak salah di match kedua masih tetap pakai pemain yang sama dan nggak jalan nggak ja, nggak jalan juga formasinya. Dan di match terakhir kan juga akhirnya berubah, Kobbie Mainoo masuk menggantikan Arnold, dan ada sedikit perubahan di dalam permainan timnas Inggris pada saat Kobbie Mainoo main. Lebih kasarnya tuh Declan Rice lebih makan gaji buta lah di lini tengahnya Inggris. Lebih banyak Kobbie Mainoo yang bergerak dan juga saling bisa bergantian antara Kobbie Mainoo dan juga Declan Rice yang bisa melakukan tugas bertahannya. Dan terbukti bahkan di babak 16 besar juga pun, England hampir coming home, going to home, hampir kalah lawan Slovenia kalau nggak salah, Slovenia atau Slovakia, lupa aku. Hampir kalah, itu pun juga di menit-menit akhir baru Southgate masukin Palmer, masukin Arnold juga dimasukin kalau nggak salah, terus masukin Ivan Toney, dan berbuah hasil, dan England berhasil menang juga waktu itu di extra time dengan skor 2-1 lewat golnya Jude Bellingham yang salto, dan juga golnya Harry Kane di babak extra time. Ya, jadi so far so good lah buat timnas England, yang seperti Bang Puat dari Porsalang bilang bahwa memang Gareth Southgate ini pacaran sama Dewi Fortuna, karena beberapa kali memang walaupun England main buruk, main ampas, main hancur, tapi tetap aja bisa bikin satu momentum yang bisa membuat England lolos ke babak berikutnya, dan terbukti sekarang masuk ke final lawan Spanyol. Dan pertandingan tadi tuh ya akhirnya setelah di babak setelah lawan di babak 16 besar, setelah lawan Slovenia atau Slovakia aku lupa, akhirnya Southgate bisa menemukan formula yang tepat bagaimana cara menggunakan Jude Bellingham dan Phil Foden secara bersamaan. Dan pada akhirnya Gareth Southgate mengganti formasinya, lebih memainkan 3 center back, yaitu Mark Guehi, terus ada Johnson sama Kyle Walker, terus di kiri sebagai wingback ada Trippier, dan beberapa waktu belakangan bergantian dengan Luke Shaw, dan juga di kanannya ada Bukayo Saka. Duet DM-nya ada Kobbie Mainoo dan Declan Rice, yang dimana sangat-sangat berjalan antara kombinasi dua pemain ini, baik Rice ataupun Kobbie Mainoo bisa mengcover satu sama lain dan juga bisa membantu serangan buat timnas England dari second line secara bergantian. Dan juga di depan, di duet di tengah ada Foden dan juga Bellingham, dan Harry Kane sebagai striker di depan. Dan akhirnya berarti kan setelah 16 besar ya, selama 16 besar, terus setelah 16 besar di perempat final berhasil formasinya berfungsi, walaupun
ya berhasil walaupun adu penalti, dan di semifinal juga berhasil juga formasi itu karena aliran bolanya lebih jalan lah, lebih ngalir. Foden lebih kelihatan berfungsi dan bisa membagi perannya bersama Jude Bellingham yang lebih masuk ke dalam sebagai, ibaratnya Harry Kane hanya sebagai pemancing di depan, dan tiba-tiba Bellingham masuk dari second line. Jadi itu formasi yang dipakai Southgate sekarang dan alhasil berfungsi sampai masuk ke babak final. Dan seperti yang gue bilang, Southgate keberuntungannya hokinya cukup besar. Ya walaupun permainan Inggris menurutku selama Euro ini cuma biasa-biasa aja, nggak terlalu wah banget. Tapi ya seperti yang Bang Puat dari Porsalang bilang bahwa Gareth Southgate ini pacaran sama Dewi Fortuna, dan hokinya sampai final ada terus. Jadi ya lumayan lah pertandingan yang seru, dimana dibuka awal-awal dengan gol cepat dari Xavi Simons. Tuh keren banget gol dari Xavi Simons, sangat-sangat keren. Sangat-sangat keren gol dari Xavi Simons. Tendangan yang cukup keras dari Xavi Simons dari luar kotak penalti berhasil menjebol gawang Jordan Pickford dan merubah skor menjadi 1-0 di menit 8 kalau nggak salah. Dan di menit 19 England berhasil menyamakan kedudukan melewati titik putih melalui gol Harry Kane, yang dimana itu sih menurutku layak pelanggaran karena kakinya Dumfries masuk ke kakinya Harry Kane, walaupun ada indikasi mau menghalau bola, tapi itu kakinya Dumfries setelah kulihat di replay itu terlalu tinggi dan memang benar-benar masuk ke tulang keringnya Harry Kane. Jadi itu layak penalti, namun gak harus kartu kuning sih menurutku. Dan gol keduanya England di menit 90+1 tuh cakep banget build up-nya dari Declan Rice ke Kobbie Mainoo ke Palmer, dan Palmer assist ke Oli Watkins, dan finishing Oli Watkins tipikal gol-gol dia di Liga Inggris lah bersama Aston Villa. Dan secara dramatis akhirnya England lolos ke babak final dengan skor 2-1. Ya mudah-mudahan di final bisa ngelawan lah Inggris lah, karena kita tahu Spanyol bermain apa ya, Spanyol itu adalah tim yang bisa La De Puente itu coachnya dari Spanyol tuh bisa menemukan kombinasi yang pas antara pemain muda dan juga pemain seniornya, dan terbukti mereka di babak grup Spanyol itu menjadi satu-satunya tim yang berhasil meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan, 9 poin, dan menjadi tim yang konsisten di Euro kali ini. Apalagi duet lini tengahnya Rodri dan Fabian Ruiz tuh sangat-sangat jalan, sangat-sangat solid, sangat-sangat atraktif bermain di tengah. Apalagi sebelum Pedri cedera itu aliran bolanya sangat jalan, namun nampaknya Dani Olmo juga bisa menggantikan Pedri di sana. Terbukti di semifinal lalu ketika lawan Prancis dia membuat 1 gol, dan pemain yang patut diwaspadai sih Lamine Yamal ya, karena lagi on fire itu bocah SMA. Lamine Yamal lagi on fire. Ya semoga di hari Senin dini hari menjadi laga yang seru lah buat fans timnas England dan juga timnas Spanyol. Mudahan bakal menjadi laga yang seru lah. Timnas Englandnya nggak kebantai lah, timnas Inggrisnya nggak kebantai. Mudah-mudahan nggak kebantai lah Inggris, jangan sampai kebantai aja sih, karena Spanyol ngeri bro, jujur. Spanyol tuh tim yang konsisten sepanjang Euro, dan secara permainan lebih bagus, sangat jauh lebih bagus Spanyol dibandingkan Inggris. Jadi ya good luck aja lah buat Inggris. Mudah-mudahan Southgate masih bisa pacaran sama Dewi Fortuna dan hokinya masih ada di final, sehingga aku sebagai fansnya Inggris bisa senang karena Inggris bisa membawa trofi perdana mereka di turnamen besar setelah hampir 60-70 tahun. Terakhir di tahun 1966 mereka juara Piala Dunia. Jadi mudah-mudahan hari Senin dini hari bisa memberikan laga yang terbaik. Dan Kobbie Mainoo gila sih, di umur segitu tenang main, terus passing-passingnya ngalir, buka pergerakan, buka ruang, gokil Kobbie Mainoo. Terus berkembang buat Kobbie Mainoo karena masih 19 tahun bro.
Jadi masih banyak hal yang bisa diperbaiki dan juga dikembangkan oleh Kobbie Mainoo, dan semoga bisa konsisten terus, dan semoga di Euro kali ini memang membuka jalan karirnya lah, menjadi pemain bintang yang besar suatu saat nanti di masa depan nanti, baik buat timnas Inggris ataupun Manchester United. Jadi sekali lagi congrats buat kita fans timnas Inggris yang berhasil melaju ke babak final Euro 2024 untuk kedua kalinya dan back to back, karena di edisi sebelumnya di Euro 2020 England berhasil melaju ke final namun dikalahkan oleh timnas Italia dengan adu penalti. Mudah-mudahan dengan kedua kalinya masuk final ini hasilnya berbeda. Oke? Jadi selamat bersenang-senang buat fans Inggris, dan juga buat yang ngomel-ngomelin Southgate, udah terbukti kalau udah sampai final. Oke? Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video review pertandingan kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and see you next video. Bye teman-teman.